Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Keluarga dan teman-teman dari kelas 01 Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan bagi kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik pada video presentasi kali ini yaitu tentang manajemen tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Naswa Nurdin yang akan bertugas sebagai moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Fahimatus Sahabiyah. Yang kedua, Cici Syafiqah Huria Salim. Yang ketiga, Nadira Haini Basar. Yang keempat, Nilam Cahya Sasmita. Yang kelima, Rinata Agnes Ita. Dan yang keenam, Winda Afrianti. Baiklah, untuk mempergunakan waktu yang ada, langsung saja saya akan membacakan materi pertama dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya lainnya. Topik pembahasan pada materi manajemen tenaga kerja. Yang pertama, definisi tenaga kerja. Yang kedua, peranan tenaga kerja. Yang ketiga, tenaga kerja sebagai faktor produksi. Yang keempat, hak dan kewajiban tenaga kerja. Yang kelima, tenaga kerja bidang perikanan. Dan yang keenam, peranan manajemen dalam produktivitas tenaga kerja. Definisi tenaga kerja. Dalam ilmu ekonomi, tenaga kerja adalah suatu alat kekuasaan fisik dan otot manusia yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan ditujukan kepada usaha produksi. Dalam konsep warga negara, tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja berusia 15 tahun atau lebih yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Peranan tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki banyak peranan dalam kehidupan, dunia bisnis, dan sektor lainnya. Adapun peranan tenaga kerja antara lain, yang pertama, berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, merupakan hal yang sangat menentukan bagi hasil produksi. Yang ketiga, sebagai sumber devisa negara atau tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Yang keempat, merupakan salah satu tolak ukur perkembangan suatu negara. Tenaga kerja sebagai faktor produksi. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan manajemen. Tenaga kerja dikatakan sebagai faktor produksi karena adanya balas jasa berupa upah tenaga kerja. Di masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia, tenaga kerja melimpah ruah sehingga upah tenaga kerja relatif murah. Tenaga kerja memiliki andil yang sangat besar dalam hal produksi. Jika perusahaan tidak memiliki tenaga kerja, pastilah mengalami ketimpangan mutu dari segi kualitas. Oleh karena itu, tenaga kerja merupakan sebuah aset penting dalam perkembangan sebuah bisnis. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban tenaga kerja. Hak tenaga kerja sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut. 1. Seorang tenaga kerja perempuan berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, lembaga pemerintah kerja swasta, dan pelatihan di tempat kerja. 2. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui
sertifikat kompetensi kerja. 3. Untuk melakukan sertifikat kompetensi kerja, dibentuk Badan Nasional Sertifikat Profesi yang independen. 4. Pembentukan Badan Nasional Sertifikat Profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. 5. Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat pula diikuti oleh tenaga yang telah berpengalaman. Adapun hal yang menjadi kewajiban tenaga kerja adalah berdasarkan hukum ketenagakerjaan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Yang ketiga, mematuhi dan menaati persyaratan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat atau perusahaan yang bersangkutan. Tenaga kerja bidang perikanan. Tenaga kerja di bidang perikanan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal penumbuhan ekonomi masyarakat tertentu. Tenaga kerja dalam bidang perikanan merupakan salah satu unsur penentu, karena apabila terjadi kelangkaan tenaga kerja, maka akan terjadi pula penurunan kualitas produksi terhadap suatu produksi. Tenaga kerja di bidang perikanan memiliki karakteristik yang meliputi keperluan tenaga kerja yang tidak merata dan tidak mudah distandarkan. Adapun materi selanjutnya ialah peranan manajemen dalam produktivitas tenaga kerja. Manajemen merupakan hal yang sangat berperan penuh terhadap produktivitas kerja. Fungsi-fungsi manajemen yang diawali dari planning hingga controlling mampu membuat pengelolaan yang utuh terhadap kinerja. Manajemen sangat menentukan pertumbuhan atau kebangkrutan suatu perusahaan. Dengan adanya suatu pengelolaan dan manajemen yang baik, maka suatu perusahaan akan mampu bertahan dari segala tekanan, kendala, dan rintangan yang ada. Bahkan akan berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik lagi. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami paparkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi kami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.